Perkenalkan, nama saya Arvid Juan Primaliawan, NIM 048637712. Di video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 tentang algoritma pencarian graf, yaitu Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS, yang saya implementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini saya kerjakan di Visual Studio Code. Nah, sebelum masuk ke kodenya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu graf, supaya lebih mudah dipahami. Graf adalah struktur data yang terdiri dari node atau simpul, dan edge atau sisi yang menghubungkan antar node. Di program saya, grafnya punya 10 node, yaitu A0 sampai A9, dan bersifat undirect. Artinya, kalau A0 terhubung ke A1, maka A1 juga otomatis terhubung ke A0. Berlaku dua arah. Di sini saya punya satu file Java bernama graf pencarian. Di bagian atas ada komentar yang menggambarkan struktur grafnya. Seperti ini. Grafnya terlihat seperti pohon. A0 di paling atas, A1 dan A2, A1 terhubung ke A3 dan A4, A2 terhubung ke A5 dan A6. Di level paling bawah ada A7, A8 dan A9. Di metode inisialisasi graf, saya menggunakan agency list, yaitu daftar tetangga untuk setiap node. Saya memanggil metode tambah edge untuk setiap pasangan node yang terhubung. Karena grafnya undirect, setiap pemanggilan tambah edge 0,1 akan menambahkan A1 ke daftar tetangga A0, sekaligus menambahkan A0 ke daftar tetangga A1. Lalu di metode tampil graf, program ini mencetak visualisasi graf dan agency list ke konsol. Jadi kita bisa lihat langsung hubungan antar node-nya seperti ini. Kemudian selanjutnya penjelasan DFS. DFS itu artinya pencarian secara mendalam. Misalkan masuk ke sebuah labirin, akan terus jalan ke satu arah sedalam mungkin. Baru kalau sudah mentok dan ketemu jalan buntu, kita akan kembali dan mencoba arah yang lain. Seperti itu permisalan dari DFS. Struktur data yang digunakan DFS adalah stack, yang bersifat LIFO, last in, first out. Artinya, node yang terakhir dimasukkan ke stack, itu yang pertama diproses. Mari kita lihat kodenya di metode DFS. Pertama, deklarasikan array visit. Untuk menandai node mana yang sudah dikunjungi. Lalu stack menyimpan node yang akan dieksplorasi. Langkah pertama, node awal misalnya A0 di-push ke dalam. Kemudian program masuk ke loop. Selama stack tidak kosong, program akan pop node paling atas. Cek apakah sudah dikunjungi. Kalau sudah, dilewati. Kalau belum, tandai sebagai visit. Lalu cek apakah itu node target. Kalau bukan target, ambil semua tetangga yang belum dikunjungi dan push ke stack. Prosesnya diulang terus sampai target ditemukan atau stack habis. Sekarang saya akan coba untuk mengcompile-nya. Buka di terminal. Kemudian ketikkan javak graf pencarian. Oke, sudah muncul. Saya misalkan kotak node awalnya itu 0,
Kemudian not targetnya adalah 8. Nah, kita cari yang di bagian DFS. Seperti ini. Di langkah 1, A0 di pop dari stack. Tetangganya A1 dan A2 di push. Di langkah 2, DFS langsung mengambil A1. Karena A1 di paling atas stack. Lalu turun ke A3. Kemudian ke A7. Baru setelah A7 mentok, DFS backtrack dan eksplorasi A4. Lalu akhirnya menemukan A5 di sini. Perhatikan polanya, DFS turun ke bawah dulu sedalam mungkin sebelum eksplorasi ke arah lain. Itulah karakteristik dari DFS. Kemudian yang selanjutnya yaitu BFS. Bentar. Oke. Ini program untuk BFS. Sekarang algoritma yang kedua, BFS, yaitu kebalikan dari DFS. Dia tidak langsung turun ke bawah, melainkan menjelajah semua node di level yang sama dulu, baru kemudian ke level berikutnya. Permisalannya seperti gelombang air yang menyebar dari satu titik ke segala arah secara merata. Struktur data yang digunakan BFS adalah QW yang bersifat FIFO, first in, first out. Node yang pertama masuk ke QW itu yang pertama diproses. Di kodenya, bedanya ada di dua hal penting. Pertama yang saya pakai yaitu linked list sebagai QW bukan stack. Kedua, node langsung ditandai visit saat dimasukkan ke QW, bukan saat diproses. Ini untuk mencegah node yang sama ke QW berkali-kali dengan input yang sama. Node 0, node awal 0, target 8. Seperti yang tampil di terminal. Ini adalah hasil compile dari BFS. Perbedaannya di langkah 1, BFS memproses A0 dan langsung memasukkan A1 dan A2 ke QW. Di langkah 2, memproses A1, langkah 3 A2, langkah 4 A3, langkah 5 A4, dan seterusnya. BFS memproses semua node level demi level secara merata. Akibatnya, BFS membutuhkan lebih banyak langkah dalam kasus ini. Tapi keuntungannya adalah BFS selalu menjamin menemukan jalur terpendek dari node awal ke target. Dalam arti jumlah edge paling sedikit. Jadi, apa perbedaan mendasar antara DFS dan BFS? DFS menggunakan stack dan bergerak ke bawah sedalam mungkin. Dia cocok untuk dipakai ketika tidak tahu target ada di level berapa, atau ketika kita ingin menjelajah semua kemungkinan jalur. BFS menggunakan QW dan bergerak secara melebar per level. BFS cocok dipakai ketika ingin menemukan jalur terpendek ke target. Kedua algoritma ini punya kompleksitas waktu yang sama. Artinya kedua efisien untuk graf berukuran wajar. Di program saya, output sudah menampilkan detail setiap langkah. Node yang sedang diproses, isi stack, atau QW saat itu. Dan node mana yang sudah dikunjungi. Sehingga proses pencariannya bisa ditelusuri dengan jelas. Demikian penjelasan saya tentang implementasi DFS dan BFS dalam bahasa pemrograman Java. Terima kasih.